sedikit gangguan berkat pandemi, ya kan, dan beliau hari ini menunjukkan bahwa Talkfusion ini pandemic proof ya Bu. Ya, bisnis yang sebetulnya di era pandemi ini malah bertumbuh ya Bu, era video online ini. Ya kan, itu yang pertama ya. Nah, jadi yang kedua Pak Daru, saya belajar dari Pak Eko ya. Pak Eko itu memulai pertama kali Talkfusion itu dengan keadaan ya kan. Nah, jadi kalau saya ambil sikap ya Pak Daru ya, mungkin hari ini kita banyak ketemu sama orang yang memiliki keadaan nggak enak, ya kan? Mungkin karena efek pandemi kerjaannya nggak jalan, mungkin karena efek pandemi keluarganya gimana, atau gimana saya nggak tahu ya kan. Pokoknya hari ini memang banyak orang yang merasa keadaannya itu nggak enak karena pandemi, betul kan? Nah, tetapi jujur Pak Daru, Pak Eko itu tanda kutip ya, seakan-akan pertama kali ke Talkfusion seperti pandemi kehidupannya, ya kan? Punya hutang bermiliar-miliar, ya kan? Nah, Anda tuh loh, yang sekarang aja mungkin ya utang nggak sampai 1 miliar, ya kan? Anda udah merasa kayak besar sekali masalah Anda, ya kan? Nah, jadi ternyata Pak Bu, ya itu, kalau Anda memang kepingin sukses Pak Bu, ya Anda harus memulai memiliki sikap Pak Bu adalah sekarang adalah waktu yang tepat Pak Bu. Ya, sekalipun sebetulnya itu nggak tepat, sekalipun itu keadaannya nggak enak, betul ya? Nah, jadi Pak Ibu miliki sikap bahwa hari ini, jadi Anda lupakan masalah Anda, ya, lupakan pandemi, tanda kutip ya. Anda fokus sama tujuan Anda. Oke, Pak Eko, Pak Ibu 1 tahun bisa dapat 8 miliar, betul ya? Nah, waktu itu kalau masalah 4 miliaran Pak Ibu ya, 4 miliaran, utang lunas, ya kan? Bisa punya tabungan, bisa beli mobil BMW. Keluarga kembali Pak Ibu. Nah, itu kenapa? Karena Pak Eko fokus sama yang namanya solusi. Nah, jadi Pak Ibu, saya belajar ya, Anda mau disebut setan Talkfusion, setan MLM, setan apapun Pak Ibu. Pak Ibu, untuk orang yang Anda cintai, ya, lupakan apa yang dikatakan orang Pak Ibu. Ya, jadi mungkin teman-teman, pesan dari saya adalah Pak, sekarang adalah saat yang paling tepat, meskipun sebetulnya pandemi dan lain-lain ya. Yang kedua adalah berfokuslah Pak Ibu, Anda ini untuk menjadi pahlawan buat keluarga Anda. Ya, jadi Anda nggak usah mikir Anda orang bilang apa. Ya, kalau kita dengerin, ya kan, besok misalnya nih kita buka usaha baju, orang bilang bla 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 bla, kita ganti nih buka usaha kafe, bla 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 bla, kita buka usaha ini orang bla bla bla. Pak Daru, semua orang itu boleh berkomentar Pak Daru, tetapi kita yang menjalani hidup ini, kita yang punya keluarga Pak Daru, ayo teman-teman, dari bisnis ini ya kita raih impian kita. Ya, seperti itu Pak Daru, mungkin dari saya Pak Daru. Oke, terima kasih Pak Dhani Gunawan ya. Jadi ini benar-benar kesempatan kita untuk merubah total ya Pak. Jangan sampai resesi dalam resesi Pak. Ya. Sudah resesi kok ternyata sebetulnya sebelum ada musim resesi sudah resesi itu. Oke, terima kasih Pak Dhani. Mungkin ya Pak Ardan, ini apa yang menarik Pak Ardan dari audiobook program ini ya? Pak Daru, mungkin Pak Josi udah siap kelihatannya. Josi atau Bias, oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Daru atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Dhani Gunawan ya mengenai Pak Eko ya. Tapi saya lebih menyoroti di bagian-bagian pertama ada beberapa testimoni-testimoni dari beberapa leader kita yang menyatakan bahwa sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari menjalankan bisnis ini sesuai sistem ya. Sekali lagi ya, sesuai sistem. Karena kalau tidak sesuai sistem, manfaat yang kita peroleh itu tidak maksimal sebenarnya. Nah, saya sendiri jadi sangat bersyukur sekali banyak testimoni dari beberapa associate ya, banyak sekali associate, bukan hanya beberapa ya, apalagi yang sudah memasuki usia-usia lanjut. Ternyata testimoni dari Bapak Ibu semuanya itu yang sudah memasuki usia lanjut, kalau kita itu ikut suatu komunitas yang positif, itu akan menghindarkan kita dari penyakit yang namanya demensia atau penyakit pikun. Nah, kenapa? Karena di dalam bisnis ini otak kita itu selalu berpikir kreatif kalau kita ikutin sistem. Gimana caranya kita itu menghindari menghandle penolakan, bagaimana cara kita itu kreatif untuk bisa menghandle calon partner kita dengan karakter yang berbeda-beda. Ini kan butuh kreativitas, Pak Daru. Jadi itu salah satunya adalah menghindarkan kita dari penyakit pikun.
Terus yang kedua, komunitas positif ini tidak banyak didapati di luaran sana. Bahkan kalau misalnya kita bekerja di suatu, masih menjadi kuadran kiri ya, di suatu company, itu yang namanya teamwork itu sangat berbeda dengan teamwork yang ada di Top Fusion, Pak. Betul. Kalau teamwork yang ada di company, ya itu rata-rata teamwork hanya untuk satu task force tertentu. Habis itu ya mereka untuk bisa mungkin Pak Daru juga pernah mengalami ya di company sebesar Telkom itu untuk bisa naik suatu posisi Pak, ya kadang juga harus ada yang sikut kanan sikut kiri gitu kan Pak, ada yang ngejelek-jelekin, menjilat sana menjilat sini. Nah di sini memang sistemnya dibikin kita itu harus benar-benar bekerja sama. Kita itu membantu orang lain dulu, membantu tim dulu ya, terus baru kita itu bisa mendapatkan yang namanya kesuksesan Pak. Jadi ini yang sangat menarik bagi saya. Dan disebutkan juga di beberapa menit di depan di awal dari ABP ini, kita harus sangat bersyukur ya di era pandemi ini yang tadi disebutkan oleh Pak Dhani, hanya dengan modal yang sangat kecil kita itu bisa mendapatkan potensi yang sangat besar, di mana saat ini mau nggak mau yang seperti Pak Marcel sempat sampaikan juga, saat inilah kita harus mengumpulkan cash sebanyak-banyaknya, karena kita belum tahu krisis ini sampai kapan. Bahkan vaksin yang sudah didengungkan, ini akan dapat vaksin, belum bisa menjamin juga bahwa krisis ini akan bisa segera berakhir. Jadi intinya sih kita harus banyak-banyak bersyukur sih Pak Daru. Kita sudah terlibat di bisnis ini, sehingga ya kita bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri, orang-orang yang kita sayangi, maupun bagi orang banyak. Mungkin dari saya itu Pak Daru. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Ardan. Jadi rasa syukur ini ya, kita bisa terlibat di sebuah industri digital dan kita bisa bekerja bersama-sama ya, konsepnya adalah partnership. Oke, kalau saya melihatnya dari pendapat Pak Ardan tadi, salah satunya adalah dulu Pak, kalau saya itu mau mendengarkan ya sharingnya dari Pak Eko, sharingnya dari Pak Priyo Utomo, itu saya harus datang Pak. Kalau pas acaranya di Jakarta itu harus naik pesawat dulu ke Jakarta. Orang-orang hebat tanpa saya harus keluar rumah saya. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu semuanya yang belum berlangganan Fitras aplikasi, segera berlangganan, dan lebih murah kalau langganan 1 tahun Bapak Ibu. Ini pengorbanan yang sangat layak ya, kita nggak perlu jauh-jauh bisa mendapatkan informasi yang sangat penting. Setiap hari kita bisa mendengarkannya. Oke, terima kasih Pak Ardan. Berikutnya mungkin Pak Gusti Astawa, berkenan Pak. Ini sharingnya dari yang menguasai Bali ini. Oke, silakan Pak Gusti. Oke, terima kasih Pak Daru. Selamat siang teman-teman semua. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Oke. Saya belajar banyak dari para mentor, boleh bilang para pengusaha, para senior yang sharing di MLM. Di sana betul-betul dari berbagai latar belakang Pak Daru. Bahkan dari basic dokter pun, yang mana kalau orang melihat itu kan dari segi finansial terasa sangat aman sekali. Bahkan sip ketika sudah jadi dokter, tapi kenyataannya disharingkan bahwa dokter ketakutan untuk menyambut masa tuanya. Sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung Top Fusion, justru di Top Fusion baru merasakan kehidupan yang beliau cari. Itu yang pertama. Dari segi profesi sebagai dokter, yang mana kalau dokter kan boleh dibilang itu profesi yang sangat dicari oleh banyak orang. Ternyata punya rasa ketakutan, membutuhkan sesuatu yang betul-betul bisa menjamin hari tua, dan ternyata beliau menemukannya di Top Fusion. Nah, dari segi konsep pengusaha pun seperti yang diceritakan oleh Pak Priyo Utomo, beliau sudah memiliki banyak cabang bisnis, banyak cabang packaging. Nah, tapi beliau belum menemukan yang sesungguhnya beliau cari. Justru ketakutan. Kenapa? Karena ketika beliau tidak bisa bekerja, harus juga income-nya stop, padahal modal sudah besar dia keluarkan. Sedangkan yang beliau cari adalah bagaimana ketika Pak Priyo tidur itu uangnya tetap mengalir. Bagaimana ketika Pak Priyo nggak bekerja, uang tetap mengalir. Dan ketika ketemu Top Fusion, justru beliau dapatkan banyak hal. Bukan saja dari sisi konsep passive income, justru dengan Top Fusion bisa menolong banyak orang. Cinta kasih, ketulusan. Sedangkan kalau di konvensional, makanya ketika ketemu Top Fusion, Pak Priyo betul-betul menggambarkan ini merupakan solusi bagi semua orang yang ingin merasakan perubahan hidup yang betul-betul kehidupan idaman yang mereka cari. Makanya bisa klik sekali
ternyata Top Fusion tidak hanya melihat satu sudut pandang uang, tapi lebih kepada peduli sama orang, menambah wawasan, merubah pola pikir, dan betul-betul menciptakan kehidupan idaman. Nah, kalau dari sisi Pak Eko itu banyak sekali yang saya pelajari, bahwa kondisi di awal itu tidak boleh bilang itu tidak mensuruhkan keinginan untuk bergabung Top Fusion. Justru ketemu Top Fusion menjadi solusi untuk merubah masa depan. Betul Pak Eko bilang, tidak peduli apa kata orang. Kenapa? Karena orang justru nggak peduli dengan kehidupan yang kita alami. Karena diri kita sendirilah yang akan merubah hidup kita, bukan kata orang. Makanya berkat Top Fusion, Pak Eko sudah membuktikan dari posisi yang betul-betul minus sampai memiliki kehidupan di sekarang. Jadi dari para kesaksian, dari para pelaku-pelaku Top Fusion yang sudah puluhan tahun, justru yang awalnya tidak mau join, memaksa diri untuk join, walaupun kondisi tidak punya uang, walaupun tidak mengerti IT. Jadi kita harus belajar dengan orang-orang yang memang notabene bukan sekedar ikut, tapi memiliki latar belakang. Ada yang seorang dokter, tentu memiliki basic akademik yang pintar. Pengusaha dari basic bisnis yang memang pintar. Jadi kita belajar bukan dari orang-orang yang sembarangan, dari kesaksian-kesaksian tadi. Jadi siapapun yang mendengar yang namanya itu setan MLM akan mendapat gambaran banyak hal Pak Daru. Banyak hal. Karena kita belajar langsung dari pelaku-pelakunya dengan alasan-alasan yang memang masuk logika Pak Daru. Ya. Makanya kita Top Fusion sudah berada di kendaraan yang sangat tepat, apalagi di kondisi saat ini. Dengan adanya pandemi, justru Top Fusion bisnis yang paling betul-betul grow, bertumbuh. Bukan ketakutan, bukan kecemasan. Kenapa? Karena modal Top Fusion tidak akan membuat bangkrut. Justru sangat meringankan semua pengusaha, apalagi bicara pengusaha ini betul jadi solusi bagi semua kalangan. Nah, tinggal bagaimana kita mengajak mereka untuk memiliki mindset yang sama dengan diri kita. Ini memang butuh proses. Tapi dengan adanya ABP ini akan menjadi solusi bagi semua orang. Untuk apa? Berani membuat keputusan bahwa inilah solusi bagi banyak orang, sekaligus solusi di era pandemi ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali Pak Daru bisa bergabung di bisnis ini, apalagi bisa mengikuti rakor-rakor ini. Kenapa? Jadi wawasan semakin hari semakin bertambah, keyakinan pun akan semakin yakin gitu. Saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gusti Astawa. Ini Bapak Ibu semuanya, ya, Bapak Ibu yang baru bergabung ya, mungkin ini adalah startup meeting yang pertama, Bapak Ibu. Kita melihat banyak orang di luar sana, ketika kita ajak kerjasama, takut Pak, ini MLM ya. Nah, ketakutan dengan MLM. Nah, sebenarnya dari kita mendengarkan audiobook program ini ya Pak Gusti, berarti kita ini akan tahu bahwa kehidupan kita itu lebih horor. Lebih banyak setannya. Ya, kita bersyukur di sini kita tahu cara keluar dari rasa ketakutan itu ya, untuk menyelesaikan masalah keuangan kita dan mempersiapkan keuangan lebih baik. Terima kasih Pak Gusti Astawa. Ini sebuah kesempatan untuk merubah total. Oke, Pak Josia mungkin berkenan ngasih sharing apa pendapat Pak Josia dari audiobook program ini. Silakan Pak Josi. Ya, terima kasih Pak Daru. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya nambahin aja ya yang udah dibagikan oleh teman-teman leader semua. Intinya di setan MLM ini ada beberapa hari yang lalu juga kita bahas dalam grup. Ini intinya bersyukur Pak. Jadi kita lihat dari event ini yang diadakan oleh timnya Pak Eko sama Bu Lucy juga ya, dari segala macam latar belakang, intinya mereka bersyukur ketemu Top Fusion. Dan bagaimana dia melihat Top Fusion itu menjadi solusi dari setiap masalahnya dia. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita terapkan. Bisa nggak kita ngelihat Top Fusion ini bukan sebagai beban, tapi sebagai solusi justru. Nah, setelah di grup kita tuh bahas setan MLM ini, saya ketemu sama prospeknya Bu Mia kemarin. Ya, jadi saya ngopi online sama prospeknya Ibu Mia ya, Mia Pianis nih. Jadi orang ini ada di perikanan, mungkin saya cerita sedikit. Orang ini ya melihat saya dan Bu Mia adalah setan MLM. Kalau saya bilang, tapi bahasa halusnya adalah ya dia intinya nggak suka sama MLM-nya, tapi dia pengen tahu produknya ini bisa berfungsi seperti apa. Ya, lalu lucunya adalah kita sudah cerita, ya emang pada dasarnya orang ini close minded. Ya dia tetap bertanya lagi hal yang sama, apa fungsi dari produknya, karena dia benci banget sama yang namanya MLM.
Itu dia pukul rata semua MLM ini seperti ya yang atas yang paling kaya, nggak suka cari-cari orang gitu loh. Lalu dia bilang katanya bisnisnya dia di perikanan nggak perlu promosi. Nah tapi begitu satu tembakan keras dari Bumia tuh kemarin bilang begini, tahun 2020 aja saya ini bersyukur banget ketemu Top Fusion. Siapa yang mau les piano sama saya, dia bilang. Lalu di tahun 2020 aja saya ini gara-gara Top Fusion ketambahan hampir $30.000. Dia bilang dari tadinya yang dia bercerita begitu panjang langsung diam detik itu juga. Langsung diam. Saya bisa urus mama saya bisa jaga kesehatan, umur saya udah tua, kebetulan ini teman SMA-nya Bumia, jadi seumuran sama Bumia. Dan saya rasa ya ini bisa membungkam dia bahwa ternyata setan MLM ini bisa ngerubah hidup, gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kita harus punya sudut pandang yang tepat. Ya lalu begitu saya tambahin lagi, ya saya hampir ketambahan kurang lebih $100.000 di 2020 kemarin. Nah, dia udah mulai mikir. Nah, sekarang benar nggak Pak, ini pandemi meluluhkan sektor industri profesional? Oh iya, daya beli ikan kurang. Terus udah gitu restoran juga nggak boleh buka sampai malam. Nah itu dia. Jadi tadinya dia melihat si Joshi dan si Bumia ini adalah setan MLM. Akhirnya oh ya ternyata Bumia tuh cerita untuk kasih solusi, bukan masalah produknya gitu loh. Nah, di ABP Setan MLM ini kan sebenarnya kita bisa ngelihat bahwa apapun latar belakangnya, kalau kita mau open minded, Top Fusion ini solusi. Ya. Intinya itu. Apalagi buat Pak Eko, kembali sama keluarga. Gila, itu priceless banget gitu loh, yang nggak bisa dinilai sama mata uang berapapun gitu. Betul. Nah, jadi ya teman-teman, saya mungkin ajak tahun ini kita jadi betul-betul jadi messenger of hope ya. Bahwa kita akan dicap seperti ini mungkin, setan MLM ya kan, tapi nggak apa-apa. Kita setan MLM yang bawa orang tuh keluar dari kemiskinan gitu loh. Kita nih setan MLM yang cerita solusi buat orang lain. Nah jadi teman-teman, buat saya yuk sama-sama kita semangat deh. Ya hari ini kita belajar dari Bu Erna juga. Nah kita lihat setan MLM dari UI akan mengajarkan kepada kita semua ya kan, gimana produk ini bekerja, bisnis ini bekerja dengan sangat sederhana. Jadi kalau konotasi setan itu jelek, tapi di Top Fusion setan ini justru bawa kehidupan yang jauh lebih baik. Itu sih mungkin Pak Daru. Oke, itu ya Pak, kita bisa terlibat di sebuah industri yang bisa memberikan peluang solusi kepada banyak orang. Ya. Banyak orang ketakutan karena MLM-nya, karena kita dianggap setiap hari mengganggu, tapi sebetulnya kita akan mengganggu supaya dia mau berubah dari kehidupannya dia yang lama ya Pak. Setuju Pak. Kehidupan yang terpisah dari keluarga menjadi keluarga yang bisa berkumpul menjadi lebih harmonis lagi. Oke, terima kasih Pak Josia. Ini sebelum kita ke Grand Mentor kita semuanya ke Pak Marcel, saya sudah melihat ini Pak Andre Volare sudah hadir di ruang meeting ini. Apakah Pak Andre berkenan saya buka kameranya, Pak Andre? Mohon respon. Oke, boleh. Ya, siap. Terima kasih Pak Andre. Saya akan buka kamera Pak Andre Volare. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Pak Daru, selamat siang Pak Marcel, Pak Dani, Pak Ardan, Pak Joshi, dan Pak Tuti. Siang Pak Andre. Ya. Oke. Langsung datang, langsung diminta untuk sharing Pak. Apa Pak Andre ini tentang audiobook program ini Pak? Silakan Pak Andre. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau terlambat Bapak Ibu ya. Keasikan follow up orang lama nih Bapak Ibu. Wah ternyata saya nggak usah cari-cari Bapak Ibu ya. Mereka pada telepon saya semua, ini orang-orang lama. Ini saatnya. Ya, ini timingnya tepat. Iya. Keasikan follow up, keasikan ngarahin, lupa udah jam 1 lebih nih. Ya, tapi ya itu Pak Ibu ya. Jadi artinya luar biasa sekali ya. Top Fusion ini kadang-kadang penuh dengan kejutan kalau menurut saya ya. Penuh dengan kejutan. Yang penting kita tetap setia pada jalurnya, pasti akan ada waktunya gitu. Ini tadi ada 3 orang yang tiba-tiba telepon saya, nggak tahu di waktu yang sama ini. Tiba-tiba telepon aja begitu. Oke, ya mengenai ABP tadi setan MLM ya Pak Daru, mungkin saya mengambil dari sisi yang berbeda lagi, yaitu saya ingat sekali tadi ada poin yang Pak Eko sampaikan bahwa kita ini secara manusiawi itu hobinya adalah menunda. Kita ini selalu overestimate terhadap
besok aja dah, besok pasti lebih baik. Kan ada istilah tomorrow will be better, besok lebih baik. Nggak ada yang ngomong hari ini lebih baik. Itu nggak, hari ini ada yang terbaik, itu jarang. Banyak orang selalu bilang besok lebih baik, besok lebih baik. Nah itu yang membuat sehingga kita kadang-kadang selalu menunda, selalu mengharapkan hari esok itu bisa kita mencapai tujuan kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu, hari esok itu tidak ada selesainya. Ya, hari esok itu terus ada hari esok, ada hari esok. Tapi kalau hari ini itu ya selesai nanti pukul 24.00 selesai. Betul nggak? Nah, kalau saya belajar dari Pak Eko, berarti kalau kita hubungkan dengan goals ya, kita kan punya impian, punya goals. Kalau goals itu kan katanya harus ada time bound, ada waktu. Jadi kalau kita mau kerjakan segala sesuatu itu ya kerjakan hari ini. Kenapa? Karena hari ini ada time bound-nya gitu. Tanggal jam 24.00. Kalau besok kan nggak ada. Besok itu ada besoknya lagi, ada besoknya lagi. Nah, jujur, saya pun mengakui saya ini orang yang kadang-kadang ya, itu suka menunda. Ya. Nah, di sana saya merasa, besok lebih baik. Rasanya orangnya lebih siap besok. Rasanya orangnya besok lebih pas waktunya. Kalau malam lebih baik. Dan ya pokoknya segala macam alasan. Nah, saya belajar Bapak Ibu ya, ketika saya menunda satu hari itu, Bapak Ibu, ada orang lain yang mengambil keputusan hari itu. Dan saya sudah kehilangan entah berapa ribu dolar, Bapak Ibu, gara-gara saya menunda satu hari tadi. Kenapa? Karena satu orang yang harusnya saya hubungi, saya tunda satu hari, ya, saya lupa. Kalau orang itu bergabung, Bapak Ibu, itu bukan cuma satu loh. Ya, Pak Mari selalu bilang, satu orang join membuka 100 pintu, kan gitu ya. Selalu Pak Mari ngomong seperti itu. Nah, saya lupa dengan 100-nya, saya cuma ingat dengan satunya. Saya pikir satu itu pun, ya kalau join, kalaupun join paling cuma dapatnya sekian. Ya. Kadang-kadang saya lupa, Bapak Ibu, bahwa itu adalah sebuah kelipatan. Ya, saya belajar dari ABP ini ya, meskipun kalau dibilang setan MLM sih ya, saya sudah 8 tahun Bapak Ibu ya. 8 tahun dianggap seperti itu, jadi bagi saya biasa aja. Ya, buktinya kalau acara Halloween juga kita merayakan hari kebangkitan setan-setan kan gitu ya. Dari kebangkitan setan-setan ya, jadi seluruh dunia itu aja merayakan. Ada hari khususnya Bapak Ibu, hari Halloween, ya kan? Jadi apa salahnya dengan setan MLM ya? Apa salahnya selama setannya hatinya baik Bapak Ibu? Karena lebih baik kita nih tampangnya katanya kayak setan, tapi hatinya malaikat Bapak Ibu. Daripada tampangnya malaikat berarti setan kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi satu poin yang saya tangkap dari Pak Eko mengajak saya untuk memberi value dari hari ini. Ya. Hari ini loh yang jadi lupakanlah besok. Hari ini, benar-benar hari ini itu ada value-nya. Makanya tadi saya manfaatkan waktu banget Bapak Ibu untuk follow up orang-orang lama karena saya yakin Bapak Ibu dari satu orang yang klik Bapak Ibu yang akan kembali itu akan membuka ratusan pintu baru. Ya semoga itu menjadi awal ya buat tim saya ya keseluruhan untuk bisa bangkit kembali nih. Saya udah panas ini kena timnya Pak Josi, timnya Pak Ardan, Pak Gusti ini, wah saya nggak mau ketinggalan ya. Tahun 2021 kalau kita dulu sama kita pertama Pak Josi ya. Sekarang tolong jangan ditinggal saya ya Pak Josi ya, jangan tinggal saya. Aku bermandai ini. Ya, kita harus sama-sama ada di tahun pertama ini ya, namanya harus sama-sama terdengar begitu. Ya, mungkin itu sih Pak Daru ya, sedikit tambahan saja buat teman-teman dari ABP. Oke, ya terima kasih banyak Pak Andre. Tadi ngomong-ngomong ditelepon 3 orang, bukan minta di WO nih ya Pak? Bukan enggak, Pokoknya semua sudah sadar kalau saya sudah nggak di WO. Kalau di awal-awal tahun masih ada, Pak. Iya. Tahun pertama masih ada telepon, Pak, masih buka WO. Sekarang udah nggak ada. Ini mau telepon mau disetani, Pak, mau diceritani. Iya. Jadi benih baru orang baru ya, Pak. Iya. Orang bergabung sama dengan pintu rezeki terbuka, pintu rezeki baru terbuka. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi Mulari. Bapak Ibu semuanya, kita sudah tiba saatnya akan mendengarkan langsung ini dari Grand Mentor kita. Semoga berkenan Pak Marcel Halim. Kita menunggu sharing dari Bapak. Silakan Pak Marcel. Kamera suaranya Pak Marcel. Ya. Oke, ya teman-teman. Jadi kalau pertama, saya bilang ya tentang bersyukur ya teman-teman ya. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang berhasil di era online ini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi
mereka kalau udah bersyukur banget, mereka tuh mencintai proses dari bis ini. Ya, saya lihat ya, kalau Anda pernah datang ke Italia, ke Prancis, ada Michelangelo buat lukisan di langit-langit ya, di Sistine Chapel itu ya, itu lama banget loh dibuat gambar tulisan. Orang-orang hebat di dalam seni itu ternyata sistemnya Michelangelo tuh dia tuh buat kotak kecil, terus dia gambar satu persatu dari matanya, dari hidungnya, dari mana-mana. Jadi dia tuh bukan menggambar sesuatu hal yang besar. Jadi memang saya melihat bahwa dia tuh orangnya yang mencintai pekerjaan gitu, teman-teman. Ya, Anda pernah nggak dulu waktu kecil melakukan sesuatu tapi Anda senang banget, prosesnya tuh Anda senang banget, satu persatu. Ya, jadi satu persatu kerjain gitu. Jadi saya lihat orang-orang yang bisa ngasilin karya masterpiece itu adalah orang-orang yang senang banget dengan prosesnya. Ya iya, dia mengakui bahwa nanti dia akan jual lukisan puluhan juta dolar. Dia akan mengakui bahwa dia akan kaya dari sini, dia punya kaya raya dan punya banyak uang. Tetapi senangnya dia tuh bukan cuma dia hasil akhir gitu loh. Senangnya dia tuh juga jadi dari apa namanya, dari proses ini gitu loh, teman-teman semuanya. Nah, jadi saya melihat bahwa hari ini waktu kita bersyukur. Kenapa, teman-teman? Gila loh, teman-teman. Saya lihat banyak sekali orang di muka bumi ini, apalagi di Amerika. Kakak perempuan saya di Amerika. Di Amerika adalah tempat paling gampang cari duit. Kenapa? Ya Amerika, bayangin ya, selama pandemi itu pemerintah tuh kasih $4.000, $5.000, $3.000, $2.000. 2.000 triliun dolar, Bapak. 2.000 triliun rupiah, 2.000 triliun dolar tuh, 2 triliun dolar dikasih ke masyarakat. Gaji besar banget di sana. Tapi saya kasih sama Anda, lingkungan Amerika adalah lingkungan yang paling susah untuk orang nabung. Beneran, Anda tidak bisa memakai baju yang sama di sana. Itu 2 tahun setahun di sana kerja hanya gitu-gitu aja, pakai sepatu yang sama, pakai tas yang sama. Anda akan tergoda untuk belanja. Kenapa? Social force, Bapak Ibu. Nah, jadi Amerika tuh memang membuat situasi di sana buat orang tuh sering belanja. Konsumtifnya tinggi, sehingga orang tuh banyak yang nggak nabung. Sehingga di Amerika laku banget konsultan finansial, Bapak Ibu. Supaya orang tuh itu ternyata tuh butuh seni loh, Bapak Ibu. Seni berhemat. Karena ternyata ada trik dan tipsnya untuk berhemat. Wih, kok banyak laku, Bapak Ibu. Orang hanya jadi konsultan finansial laku di sana. Nah, jadi saya lihat sekarang, Bapak Ibu, kita ikut Talk Fusion. Saya tuh mikir satu hal, gila ya. Saya tuh terbang setahun tuh 100 kali naik bisnis kelas. Terakhir sampai 10 kali. Ya, miliar Bapak Ibu. Hotelnya belum Bapak Ibu dan lain-lain. Jadi, ya kita bersyukur. Kita ini nggak keluar duit sekarang. Nah, nangkap nggak maksud saya? Jadi, di luar sana mungkin banyak orang yang lagi, wah, show off, belanja. Gitu loh. Tapi di sini, Anda itu bisa nggak keluar duit, tapi menghasilkan uang yang besar. Nah, banyak orang kadang-kadang iri, kok dia bisa belanja kayak gitu ya. Justru sebenarnya dia sekarang harus bisa iri. Bagaimana biar dia tuh bisa berhemat kayak kita, ya, efisien kayak kita. Nggak maksud saya. Loh, teman-teman saya yang bangun di MLM masih buat pertemuan loh, Bapak Ibu. Kemarin salah satu direktur dari MLM itu buat video, kasih broadcast. Dia bilang dia kena corona karena dia buat event MLM. Dia bilang mohon maaf. Dia bilang tolong teman-teman sesama anggota MLM di asosiasi tolong jaga protokol baik-baik. Dia bilang saya tuh kena COVID tapi saya nggak sembuh. 100% orang ini. Long COVID. Jadi dia tuh masih sudah negatif tapi masih sesak gitu loh. Jadi kan kasihan banget juga Bapak Ibu, tangkap ya. Paham ya? Bapak Ibu, hari kemarin pada waktu Desember, Januari ini kan banyak liburan tuh. Saya pikir biasa-biasa, ternyata keluarga saya ada yang kena. Nah, 2 hari lalu, keluarga dekat sekali loh, Saya baru tahu orang itu kena COVID 5 hari lalu. Oke. 2 hari lalu, pagi-pagi jam 6:30 ditelepon. Dia bilang barusan itu, saudara saya ini meninggal. Nangkap nggak maksudnya Bapak Ibu? Nah, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Aduh, bersyukur banget Bapak Ibu. Saya pikir ini COVID ya sudah mau selesai lah, sudah ada apa namanya? Vaksin. Tapi Anda tahu nggak, vaksin itu tidak membuat Anda itu bebas dari COVID loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau orang lain yang meninggal, saya itu merasa bahwa ini COVID ini masih bohong-bohong. Ini loh, saudara dekat meninggal. Kita nggak bisa melayat loh Bapak Ibu. Nggak bisa melayat.
Itu kaget banget loh Bapak Ibu. Jadi mereka tuh ya keluar gitu loh. Pada waktu Desember kemarin, Januari kemarin mereka keluar gitu loh Bapak Ibu. Karena kan dipromosi gila-gilaan ya. Pertama nggak ada PSBB, dipromosi liburan, orang semua lagi murah semuanya. Nah ternyata kan begini loh Bapak Ibu. Ya pemerintah itu saya baru baca tadi artikel Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menerapkan gas dan rem. Kenapa? Kalau direm semuanya, ekonomi mati. Ya, betul. Gasnya hidup. Tapi sisa sama ada. Ngegas itu berarti orang harus balik keluar lagi, terus direm lagi, gas rem. Berarti kan ada korban Bapak Ibu. Kalau Anda pakai penerapan gas rem. Korban jiwa. Tapi kalau kita cuma ngerem Bapak Ibu sekalian, berarti korban ekonomi gila-gilaan Bapak Ibu sekalian. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi, saya hari ini Bapak Ibu, ya saya harus bersyukur banget bahwa saya itu bisa nggak keluar rumah. Saya lihat teman-teman saya, saudara saya yang keluar rumah, kenapa? Simpel, boring di rumah. Kenapa boring? Yuk. Karena gak ada kegiatan, gak ada target, gak ada goal. Nangkap nggak maksud saya Bapak Ibu? Ya. Di rumah setiap hari tuh nggak di rumah setiap hari kalau nggak ada kegiatan tuh stres loh Bapak Ibu, depresi loh Bapak Ibu. Bisa nggak normal loh Bapak Ibu. Nah jadi saya tuh melihat, gila banget. Beruntung banget gitu loh, kita bangun pagi ada rakornya, kumpul lagi. Aduh Bapak Ibu, balik lagi Bapak. Itu bersyukur banget. Coba, Anda yang sudah kesering ikut rakor, berhenti rakor selama seminggu. Anda coba, Bapak Ibu, nggak usah ikut rakor, nggak usah KBP. Stres Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, Anda coba. Anda bisa stres. Kenapa? Ternyata kebiasaan itu membuat kita tuh lebih sehat Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya itu saya bilang tadi, bersyukur Bapak Ibu. Ya, kita harus bersyukur di sini. Nah, terus kedua Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu, saya baca artikel-artikel di Amerika. Bisnis yang bisa booming, bukan bertahan loh ya, yang bisa booming adalah bisnis yang bisa memanfaatkan pandemi. Saya ulangi, bisnis yang bisa memanfaatkan pandemi, yang jual jarum suntik, yang jual masker, yang jual. Tapi kan mereka sudah itu semua. Nah, saya cuma lihat satu hal. Kita ini memanfaatkan pandemi. Nangkap nggak masalah? Nah, tapi kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini kepada praktek, itu nggak paham. Kalau Anda melakukan usaha, tapi ketika ada PSBB terganggu, nah itu kan bahaya berarti Bapak Ibu. Sekarang ada PPKM, nanti ada lagi keluar PMP, ya kan apalagi. Nanti ada lagi keluar. Ya, kita bersyukur. Nah itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya dengar dari baik, mau dengar di belakangnya, bahwa Anda tulis ketakutan Anda di sini. Tulis semua ketakutan Anda. Tulis lingkari. Tulis semua impian Anda. Lingkari, lebih besar yang mana? Kalau lebih besar impian, Anda akan melakukan di sini. Kalau lebih besar ketakutan, Anda akan lakukan di sini. Bapak Ibu, Anda itu, ingat lagi, mau warisi ketakutan ke anak, apa mau warisi impian ke anak? Gini loh. Nah ini loh Bapak Ibu, mau kasih ke anak itu, supaya berani berpikir, membuat anak itu penakut. Saya tuh, Bapak Ibu sekalian, ngerti nggak? Misalnya contohnya istri saya, dia takut, kadang-kadang dia takut kalau sendirian, gelap-gelap dan lain-lain. Ya, tapi dia tidak akan pernah tunjukin ke anaknya bahwa dia takut sendirian, gelap-gelap. Dia tidak akan pernah tunjukin. Berubah, nangkap nggak? Kenapa berubah Bapak Ibu sekalian? Ya karena kita berubah, waktu punya anak itu berubah. Nah sama, saya bilang sama. Waktu Anda punya dolen satu, Anda punya tanggung jawab tidak boleh sama seperti ketika Anda masih belum punya dolen. Nangkap nggak maksud saya Bapak Ibu? Nangkap ya? Jadi saya ulangi, saya waktu belum punya anak itu berbeda. Waktu udah punya anak satu, langsung berubah mindset saya. Tanggung jawab saya itu langsung berubah. Nah, banyak orang di sini, waktu udah punya downline, dia masih belum punya tanggung jawab. Nangkap nggak? Orang ini hanya pandai buat anak, tetapi tidak bisa